Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahlil baiti wa sallam bi awwali kulli minhum wa sahabati ajma'in khususan khulafa ar-rasyidin sadatina Abi Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa bagi asyara mubashara bil jannah min arwah Sayyidah Ahmad Zahra Sayyidah Baba Khadijatul Kubra Sayyidah Aisyah radhiyallahu Sayyidah Hasan Maulana Husain bin Abbas Sayyidah Hamzah Sayyidah Abdullah bin Abbas wa jami' ahli al-badr wal hud wal dabiyah jami' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum Sayyidina Muhammad Muhammad bin Isa Sayyidina Ali bin Qasam Sayyidina Bikil Muqaddam Muhammad bin Ali bin Ala bin Sadatina Ali Abi Ala bin Ibrahim wa jami' ibadillah salihin masyarikil ali lam ghuribiyah thumma khuzzah bil hadzal kitab Syamsali bin Abdul bin Sumair wa azulhi mafurihim bi anna Allah ini darajatih fil jannah wa yanfa'una barakatihim asrari man wali muluna fahati bid din wal akhirah bi anna Allah aslih umurana wa umural muslimin yahwil ahwalana jamil muslimin sanhal bi anna Allah sabrafa'ana al bala wal waba wal wala wal huruf zalazil fitan ma dhahara minha batan bi anna Allah baligh maqasidana wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ala hadiniya wa fi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabil kamil wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalih, amma ba'du. Pemasyarah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga di malam hari ini. Allah masih izinkan kita untuk melaksanakan solat maghrib berjamaah, berzikir, berdoa dan menghadiri majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita dan kaum muslimin, diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik, diangkat bala dan musibah, satukan umat Islam dalam ukhuwah Islamiyah, dan kita semua adalah kita menemui ajal kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita berselawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, penunjuk jalannya kita, Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan di dalam kitab Safinatun Najah di halaman 14 di kitab ini. Pertemuan yang lalu telah kita bahas pendahuluan kitab atau muqaddimah kitab. Sekarang masuk ke bab akidah. Rukun Islam faslun, arkanul islami khamsatun. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salati wa ita'uz zakati wa shaum ramadhana wa hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam ada 5 perkara: mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kedua, menegakkan solat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, haji ke Baitullah Ka'bah bagi orang yang mampu. Ini rukun Islam. Seperti kelihatan simpel, tahu kita sudah baca, artinya sudah ada di situ. Rukunnya ada 5.
Faktanya sekarang ini umat Islam, rukun Islam bagi banyak tak tahu. Sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan mempelajari ilmu-ilmu dunia. Ketika ditanya tentang pokok Islam, rukun Islam, banyak tak tahu. Berdasarkan hadis diantaranya di sini menunjukkan rukun Islam ada 5. Ini diawali, kalau kitab-kitab yang lain, kitab dasar yang lain menyatakan kembali kepada agama, rukun agama ada 3. Islam, iman dan ihsan. Rukun Islam ada 5. Tadi kita baca. Rukun iman ada 6. Ihsan ada 2. Dari mana dalilnya berkenaan dengan masalah ini agama? Ada ulama menyatakan rukun agama itu ada 3. Tapi sebagian menyatakan ada 4. Sebagian, tapi ulama kebanyakan menyatakan 3. 4, ada yang menyatakan 4 adalah yang keempatnya mengetahui tanda-tanda hari kiamat. Dengan dasar yang terkenal dengan hadis dinamakan hadis Jibril dari Sayyidina Umar ibn Khattab, diriwayatkan Imam Muslim atau di dalam Sahih Muslim. Hadis Jibril ini bahkan ulama seperti Al-Alama Ad-Da'i Allah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, satu hadis ini beliau syarahkan di dalam kitab, nyatakan syarah hadis Jibril. Kandungannya sama seperti kitab yang kita baca ini. Satu hadis disyarahkan, dijabarkan, namakan syarah hadis Jibril. Berkenaan dengan masalah menjelaskan tentang hukum tersebut di dalamnya kandungan. Hadis ini dari Sayyidina Umar dan maknanya sangat luar biasa di dalam hadis ini, yaitu Sayyidina Umar menyatakan, mengabarkan, bainana nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala'a alaina aw ja'a alaina rajulun syadidul bayadi thiyab wa syadidul sawad sya'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifu ahadun minna hatta jalasa inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffai ala fakhizaihi fa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa antuqimus shalah wa tuntiz zakah wa tasumu ramadan wa tahajjul baiti in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala akhbirni anil iman. Hadisnya panjang. Jadi ini akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Sayyidina Umar, ya Umar, atadruna man sa'il. Wahai Umar, tahu tak kau yang bertanya itu? Jadi bertanya tentang Islam, iman, ihsan, tentang hari kiamat, kemudian tanda-tanda hari kiamat, itu yang ditanyakan. Jadi tentang Islam dijawab Nabi. Makanya pada saat itu Sayyidina Umar heran ketika pada saat orang bertanya tentang Islam tadi dikabarkan Nabi, maka dia ngomong sadaqta. Benar kau katakan. Maka Sayyidina Umar menyatakan pada saat itu dia kata, wajibna, kami heran. Yas'alu wa yusaddiqu, dia bertanya tapi dia membenarkan. Biasanya orang bertanya ini membertanya dijawab, ya sudah selesai. Ini membenarkan pula. Kenapa wong ini ngetes apa modal mana? Tapi sahabat diam pada saat itu. Bertanya tentang iman. Setelah dijawab Nabi, dia ngomong sadaqta, benar. Kemudian bertanya tentang ihsan. Terus dia ngomong ketika Nabi menjawab. Ketika bertanya tentang hari kiamat, dia kata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ma mas'ulun bi a'lama minasail. Tentang hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sama we tak tahu tentang hari kiamat. Kemudian dia akhirnya bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat.
Maka dalam hadis itu Nabi SAW jelaskan tanda hari kiamat itu. Di dalam hadis itu ada dua. Engkau akan melihat, dia kata, orang yang tadinya tidak berpakaian, tidak bersendal, hidupnya miskin, saling tinggi-tinggi bangunan. Ini sudah ada. Dan engkau akan melihat jika menyaksikan seorang hamba sahaya melahirkan tuannya. Antalida ammata rabbataha. Itu tanda hari kiamat. Maknanya di antaranya sebagian ulama menyatakan tentang tanda hari kiamat ini adalah seorang hamba melahirkan tuannya, yaitu banyaknya anak yang durhaka dengan wong tua. Kalau sekarang lah banyak anak durhaka dengan wong tua. Kalau dulu standar durhaka itu ngangkat suara yang lebih kuat daripada wong tua, durhaka sudah. Ini lagi bukan itu lagi sudah. Ada yang ngajangkan wong tuanya, ada na'udzubillah min zalik, munu wong tuanya bukan ini lagi sudah. Ini tanda hari kiamat. Bangunan saling tinggi-tinggi bangunan, itu tanda hari kiamat. Nah, di sini hadis terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, tahu tak kau siapa yang bertanya tadi setelah wong itu tadi balik?" Maka Sayyidina Umar menyatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lah yang paling mengetahui. Maka pada saat itu Nabi SAW menyatakan, hadza Jibril atakum yu'alimakum dinakum. Tadi itu malaikat Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Nah, mengajarkan agama kalian. Jadi malaikat Jibril bertanya. Dari sinilah ulama menyatakan bahwa rukun agama itu ada 3. Karena yang ditanyakan itu adalah Islam, iman, dan ihsan. Ihsan itu dalam hal ilmu tasawuf. Nah, ada yang menyatakan 4 itu karena di dalam hadis tersebut malaikat Jibril juga bertanya tentang hari kiamat, tanda hari kiamat. Perlu juga ditahui bahwa itu kita ini tanda hari kiamat. Nah, itu yang berkenaan yang akan kita pelajari ruang lingkup Islam. Jadi rukun agama itu yang ada 3, Islam, iman, ihsan. Ini dalam ruang lingkup Islam itu ada syariat. Mempelajarinya ilmu syariat, yaitu dengan kenal kita ilmu fikih. Ini yang akan kita pelajari. Ilmu tentang bagaimana aturan-aturan kita di dalam rukun Islam ini terutama. Itu Islam. Iman, ilmu tauhid, berkenaan dengan keyakinan atau akidah. Ihsan, mana ihsan ini ada anta abudullah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah, dan kalau engkau tidak mampu maka ketahuilah Allah melihatmu. Ini masalah hati. Keyakinan kita dengan Allah, memperhatikan hati kita, maka ruang lingkup di dalam ilmunya adalah dikenal dengan ilmu tasawuf atau ilmu berkenaan dengan tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa. Ilmu ini harus kita mengenal bagaimana sifat sombong, bagaimana menjauhinya, harus mengenal sifat tawaduk, rendah diri, bagaimana menghiasi diri kita. Nah, 3 ini dinamakan rukun agama. Jadi kalau dalam prakteknya, misal sholat itu 3 ini harus ada baru kita sempurna agama kita. Sholat di dalam syariat yang akan kita pelajari, dinamakan sholat itu syarat, rukun, bagaimana bacanya, rukuknya dari mana, sujud mana, syarat dari mana, itu ruang lingkup di dalam ilmu fikih. Ilmu tauhidnya adalah bagaimana ketika kita sholat kita meyakini Allah Subhanahu wa taala, meyakini malaikat seluruhnya. Apa yang kita ucapkan itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu akidah. Bukan berarti kita misalnya membayangkan Allah di depan kita, tidak. Allah berbeda dengan makhluk, Allah tidak bertempat. Jadi kalau kita sholat itu membayangkan Ka'bah ada apa-apa, karena memang kiblat sholat itu Ka'bah. Jadi bukan Allah di depan kita, karena perintah Allah. Bahasa kita istilahnya solat itu apa? Menghadap Allah. Maksudnya menghadap perintah Allah, menunaikan perintah, bukan Allah di depan. Nah, itu di dalam masalah ilmu tauhid dipelajari tentang masalah keyakinan itu. Keyakinan kepada Nabi,
Tak boleh ragu kita masalah keyakinan ini. Jadi kalau misalnya kita solat, benar solat kita, tapi meragukan Nabi Muhammad SAW, itu tidak benar akidah kita. Tidak beriman kita. Ini tidak boleh kita ragu di dalam masalah keimanan. Keimanan itu adalah keyakinan. Itu maka ruang lingkup ilmu tauhid itu juga wajib dipelajari. Jadi kalau misalnya lengkap gitu, keyakinan kita, akidah kita, syariatnya benar, tata cara solat, kemudian akidah kita juga bagus, benar, tasawufnya. Tasawufnya apa? Bagaimana kita ibadah tapi tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Sebab kalau yang dua ini baik, iblis itu berilmu, dia ibadah, keyakinan dia luar biasa, yakin iblis. Iblis itu yakinnya hebat, tapi dalam masalah jiwa iblis sombong. Maka iblis terlaknat, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita menghindari sifat ini? Itu ruang lingkup belajarnya ilmu tasawuf. Kalau tiga-tiga hal ini lengkap kita, maka agama kita lengkap. Makanya wajib kita pelajari. Ini ilmu yang wajib kita pelajari. Jadi selama ini kita ini sibuk menuntut ilmu yang tidak wajib. Kita meninggalkan ilmu yang wajib. Maka sekarang kesempatan untuk kita yang punya anak, yang punya cucu, yang punya keponakan, didik juga. Jangan muntalkan anak itu pendidikan sekolah. Kita merasa sudah cukup. Bagaimana orang yang mungkin dia sudah sekolah, bahkan sudah punya titel tapi ngaji tak baca, solat tak baca, rugi dunia akhirat. Bukan akhirat. Atau kita punya anak, kita tidak didik ini. Mungkin kita berhasil mendidik anak kita menjadi dapat gelar begitu banyak, mungkin urusan dunianya sukses, tapi urusan agamanya dia tidak baca solat, tidak baca Quran, akan dituntutnya kita di hari kiamat. Itu yang kelalaian kita yang selama ini hanya menuntut ilmu yang tidak wajib. Jadi ruang lingkup ilmu wajib itu tiga ini. Jadi selagi masih di dunia punya kesempatan kita, punya kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita, mempelajari, punya kesempatan untuk kita mendidik anak-anak kita yang tanggung jawab kita sampai hari kiamat. Nah, sekarang pembahasan tentang masalah syariat ini yang akan kita bahas tentang ilmu fikih. Ruang lingkupnya ada namanya fikih ibadah. Ini yang terpenting di dalam syariat itu syariat masalah ibadah. Ini yang kita pelajari tentang rukun Islam ini. Fikih itu tidak batas dengan ibadah. Juga namanya fikih muamalah. Ada hukumnya, aturan fikih ini atau syariat ini aturan syariat, aktivitas kita. Dari mulai tertulis itu kaki akan udah mulai balik. Gitu jangan sembarangan kita nganggap ini. Ini akan kita dipertanggungjawabkan, ditanya kaki. Di alam kubur pada saat kita meninggal, disitulah kita mulai bagi rapot namanya. Pada saat apa? Meninggal kaki. Dites, tanya itu. Man rabbuka? Baca kita jawab. Yo kalau sekarang apalan apal galau. Man rabbuka? Allahu Rabbi, apal. Cuma jauh kubur kaki. Malaikat bukan nanya nyenge-nyenge. Tahu malaikatnya. Man rabbuka? Malaikat tu nanya sampai nyelit sampai nyekel sudah si konsep ngebuk. Kalau tidak dia kita amal kita tidak baca kita jawab. Kita di dunia ini baik. Macam-macam kita baca apal gugup. Tak tahu omong. Wong tidak biasa jadi MC. Tak nyekel mic dia. Gugup tak tahu nak dia omong ke. Padahal dia tahu sudah ngapal kalau ini. Wong nak kahwin lagi gugup. Sudah dihafal kini. Saya terima nikah dengan mas kahwin tersebut. Dah hafal. Sudah lagi apa? Gugup. Baru ngadep di manusia kami. Padahal nak senang dia nikah ini, biasanya senang. Gugup lagi, apalagi tanya malaikat. Juga gugup. Jadi ini bukan sembarangan kita. Mana baca kita menjawabnya? Kalau hubungan kita dan Allah bagus, perintah Allah kita gawe ke, larangan kita jauhi, gampang kita nyebut Allahu Rabbi. Begitu pertanyaan tentang masalah agama. Nah sekarang itu kita tanya pada diri kita masing-masing di sini. Kita tidak usah ngurusi wong.
syanu ini, syanu ini. Ibaratnya diri kita ini, kita jaga kesehatan kita. Ketika kita sakit berobat. Nah, wong yang banyak di dalam urusan agama ini, kalau diibaratkan sekarang ini orang urusan masalah penyakit. Hayal dia nanya ngurusi penyakit wong. Syanu tu pening palanya. Syanu tu perutnya sakit. Syanu tu galak bangun tidur sakit terus perutnya. Macam-macam. Apa gunanya? Yang kita tak tahu penyakit kita. Bahkan kadang-kadang ada orang yang tidak mau tahu dia penyakitnya. Itulah orang yang tidak peduli dengan urusan agama lebih lagi daripada orang yang tidak peduli dengan urusan kesehatannya. Urusan agama ini lebih penting lagi. Kalau kesehatan kita jaga memang kesehatan. Cuman mau tak mau meninggal tu lah kita. Mau nak sakit nak sehat, ada orang menjaga check up terus dia. Makannya bervitamin, periksa terus, periksa darah, kolesterol, segala macam. Laju juga. Dah kata penyakit, laju. Sudah. Karena kematian itu pasti. Tidak bisa dielakkan. Jadi kalau kita mungkin jago segala macam, tetap kematian itu pasti ada. Tapi yang perlu adalah bagaimana agamanya kita. Solat kita terima tak? Kalau misalnya ruang lingkup solat kita baik, periksa diri kita masing-masing. Tahu tak kita tentang rukun solat? Ai tahulah itu. Kadang-kadang itu. Ai Allah tu Maha Pengasih. Allah tu Maha Pengasih, ditunjukkan sudah, ditunjuk tahu diutusnya seorang nabi. Itu kasih sayang Allah dengan kita. Kalau tidak dibiarkan Allah, tidak diutus Allah seorang nabi. Ajulah kamu. Ujungnya aku. Kasih sayang Allah, Allah utus seorang nabi. Mudah diberikan Allah subhanahu contoh, ini ibadah. Setelah itu Allah berikan juga para ulama. Mudah sampainya kepada kita tentang masalah syariat ini. Urusannya mudah diberikan Allah. Dan itu juga untuk kepentingan kita. Nah, tinggal bagaimana kita koreksi diri kita masing-masing. Jadi dalam ibadah ini ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, fikih munakah dan seterusnya. Dan yang terpenting dalam kehidupan kita adalah fikih ibadah ini dulu. Aktivitas keseharian kita yang harus kita tunaikan ibadah ini. Itu salat ya antaranya. Nah, rukun Islam. Kalau kita baca tadi kan simpel. Rukun Islam ada 5, hafal langsung ini. Ucapkan 2 kalimat syahadat, negakkan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah, Ka'bah bagi orang yang mampu, selesai. Hafal gitu. Rukun Islam ada 5. Jadi kalau misal majlis ini, misal ada yang ngomong, ini sudah ada artinya. Itu apa lagi belajar? Baca be. Yalah jelah baca. Ada kalau di sini. Paham tak? Nah, itulah paham apa tidak. Di sinilah perlu kita tu pemahaman. Kalau sekarang ini Al-Quran ada, hadis ada kalau paham tak? Kalau tidak ada yang mempraktekkan, mengajarkan, maka mungkin kita paham, tapi pemahaman kita benar apa tidak tahu. Makanya itulah betul belajar gitu. Maka Nabi SAW menyatakan kalau solat, solu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah sebagaimana kamu melihat aku solat. Kita ini tidak melihat Nabi solat. Pernah melihat Nabi solat? Tidak pernah kita melihat Nabi solat. Itu solat kita tadi solat maghrib. Dari mana kita baca solat maghrib itu? Kalau kita tanya diri kita masing-masing, dari mana kita baca tahu tadi? Rukuk itu itu. Rukuk tadi. Kalau misalnya rukuk dari mana rukuk? Ya cak tadi itu Ustaz. Dari mana tahu? Dari mana itu solatnya Nabi yang kita solat? Dari mana kita solat? Kalau sekarang kalau misalnya orang bertanya tentang masalah dalilnya, apa dalilnya? Solat tadi itu solat maghrib cak itu. Makanya kita ini sebenarnya bukan berdalil dengan hadis dulu. Kita orang awam, atau orang awam itu adalah dalilnya ulama. Karena orang awam tidak paham Al-Quran dan hadis. Yang paham Al-Quran dan hadis adalah ulama. Maka di dalam kehidupan kita ini, praktek ibadah kita pertama sebenarnya karena kita itu melihat dan mendengar. Dominan kita itu melihat. Dari mana kita baca solat? Pertama sebenarnya kita nyingok paling tidak wong tua kita.
Orang sekitar kita. Itu kan kita jengok. Dari kecil kita. Mungkin di antara kita yang hadir tidak tahu dalil hadisnya solat maghrib itu 3 rakaat. Tahu solat maghrib 3 rakaat? Dalilnya? Ada hadisnya? Tidak tahu. Terus kenapa solat maghrib 3 rakaat? Dari mana? Yakin itu solat Nabi? Karena pada saat kita menyaksikan wong tua kita, disitulah sebenarnya kita mulai belajar. Mulai belajar yang pertama itu dari wong tua kita. Dari mana kita baca tahu itu? Karena kita pertama kita percaya dan yakin dengan wong tua kita dan apa yang kita jengok. Kebanyakan wong tua kita. Guru yang pertama kita ada wong tua kita. Kenapa kita baca ngomong? Karena kita yakin dengan wong tua kita. Tak pernah kita dari kecil dulu ketika diajar wong tua kita tidak ada yakin. Kenapa kita dapat ilmu pacak ngomong? Karena pertama kita yakin dengan wong tua kita. Kata wong tua kita, ini edung. Sampai ke besar. Kita edung. Dari mana kita tahu ini edung? Dari wong tua. Pacak kita, karena kita yakin. Benar, tak mudi kena wong tua. Ini mata yakin mata. Salah kita dibenahi wong tua kita, salah. Tangan kanan mana tangan kanan? Ini tangan kanan. Ada yang budak nunjukkan ini. Wah bukan, itu ini tangan kanan. Yakin, dapat ilmu. Jadi kalau nak dapat ilmu itu pertama harus yakin dengan yang kita belajar. Kalau tak yakin, kamu yang hadir di tempat ni kalau tak yakin dengan anak balik percuma. Kalau tak ada yakin benar tak ustaz ni ngajari. Tidak yakin balik Kenapa? Percuma dengar itu. Tidak akan dapat ilmu ketika kita pertama tidak meyakini wong yang ngajar kita. Wong belajar ngaji. Lama. Belajar ngaji. Siapa yang baca ngaji? Syanu baca ngaji. Pergi ke tempat Syanu. Ustaz ini belajar ngaji. Ayo kata belajar ngaji. Jadi buka Iqra dulu, baca ngaji, belum bacaan. Dari nol, payu, dari huruf dulu. Kata guru ngajinya, ini alif. Nah, ini ba. Jadi kalau garis sini, tegak lurus sini alif. Dia ingat kan? Alif. Kan yakin? Kalau tak yakin, benar apa tak ustaz ngomong ini alif. Macam-macam ustaz ni. Mana baca nak belajar ngaji model itu. Belum apa-apa sudah tidak percaya. Pertama modalnya percaya dengan guru ngaji. Dari kecil dulu kita tidak pernah kita protes tentang apa. Dikatakan alif sudah. Ba. Nah garis sini alif di atas A, di bawah I, di depan U. A I U. Tahu kita apa? Akhirnya baca. Setelah kita yakin dia ni benar baca. Makanya kalau tidak ada tidak yakin, tidak baca dapat ilmu. Itu tahapannya itu. Oh ini alif. Ini ba. Terus akhirnya baca ngaji. Dari mana baca ngaji? Dari guru ngaji. Kita yakin dia baca ngaji. Karena kita dengar dia ngaji. Akhirnya baca pindah Quran, pindah Al-Quran, akhir baca ngaji. Guru ngaji itu dari mana? Dia baca ngaji dari gurunya. Sama dia belajar itu. Makanya ketika kita nak belajar itu adalah pertama rasakan kita butuh dengan itu. Nak ngukur, nak nambah ilmu. Aku solat selama ini. Maghrib tadi 3 rakaat tahu. Dari mana? Dari wong tua kita. Dari yang pernah kita jengok. Tidak pernah kita protes. Tidak pernah kita mungkin meragukan. Akhirnya ternyata kita jengok orang lain, itu juga 3 rakaat kalau rupanya. Solat maghrib itu 3 rakaat. Akhirnya mantap ilmu kita mantap. Tapi kita kalau berdasarkan dalil hadis, ada tak kita paham hadisnya? Pernah kita baca hadisnya solat maghrib 3 rakaat? Tidak pernah. Tapi kita mantap. Kenapa? Banyak sedang nyaksikan wong-wong dan kita yakin ni wong tua kita benar, wong-wong lain juga benar, tidak salah. Sama galau ternyata solat maghrib 3 rakaat. Walaupun tidak kita
menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam solat. Kenapa? Kita yakin wong tua kita nyingok wong tuanya lagi, nyingok gurunya lagi, terus sampai kena Nabi. Itu yang dinamakan sanad. Jadi tidak ada yang namanya kita ini langsung ke Nabi, tak butuh dengan sanadnya. Makanya kita butuh dengan ulama untuk ngajar kita. Pertama seperti tadi, yakin dulu, baru pacak kita membenarkan selama ini ini benar tak kita nak ngukur dari diri kita. Kalau misalnya benar, kita belok ya, kita belok ini salah. Kalau misalnya kita ragu, ngapo beda, dari mana? Tanya pada diri kita deh. Kita misalnya beda, tanya pada diri kita ni dapat dari siapa pada saat kenapa beda dengan ustaz ini. Itu boleh ditanya, ada apa-apa. Ketika kita misalnya nyaksikan, mungkin kita nyengok di YouTube, nyengok di wong lain, atau selama ini kok kenapa beda ustaz ini, tanya, boleh ngomong aja, namanya diskusi. Itu nambah, kadang-kadang nambah ilmu. Ternyata ini boleh juga. Jangan nyalakan dulu. Kadang-kadang akhirnya kita dapat ilmu tambahan. Kita berdasarkan benar. Ini nambah lagi. Benar juga ini. Itu caranya di dalam kita menuntut ilmu. Maka sekarang kalau misalnya kita baca, mudah ini syahadat. Pertama, 2 kalimat syahadat. Ini pondasi Islam. Orang itu dianggap Islam ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat itu bagi orang yang nak masuk Islam dari agama lain ke Islam, harus dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kalau kita dari lahir, wong tua kita sudah Islam, otomatis ketika kita lahir kita Islam. Jadi keislaman kita yang Islam dari lahir itu karena wong tua kita Islam. Makanya kalau bayi meninggal disolati. Kenapa disolati? Dia Islam. Kenapa dia Islam? Wong tuanya Islam. Kau ingat kalau misalnya bayi hidup dia, meninggal, wajib seperti orang besar, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Jangan mentang-mentang kecil juga ada solat, dia hidup. Ini banyak, kadang-kadang hal ini banyak dah tahu hukum ini. Bayi, ingat kalau bayi, ini ilmu, walaupun belum bahas masalah urusan jenazah, tapi ini sangat penting karena beberapa tempat kadang-kadang tidak paham hingga akhirnya dikuburkan tanpa disolati. Ini tanggung jawab ketika melakukan hal ini tanpa bertanya dengan ulama, berdosa yang tahu. Yang tahu berdosa, tidak menunaikan kewajiban masih hidup. Jadi kalau misalnya bayi dia hidup, wajib disolat, solat juga, baca orang besar, mandikan, mengkafani, diolatkan, kuburkan. Karena kadang-kadang mungkin ada perlu ulama ini, yang kadang-kadang tidak ada perlu ulama baca. Dan kadang-kadang menjawab tanpa ilmu, belajar tidak, akhirnya jawabnya tak perlu solat, dia kan tak ada dosa juga. Nabi dah kata dosa lagi solat ni. Itu hukumnya. Kenapa anda ingatkan ini? Karena memang pernah terjadi dan anda menyaksikan. Orang kadang-kadang meremehkan, tidak bertanya lagi. Kenapa pernah terjadi ini? Dulu dah lama. Maka sering anda bawa terus ini supaya jangan sampai terjadi lagi di tempat lain. Jadi di situ anda lewat jalan, di depan lubung itu tertulislah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tertulis papan tulis di depan lubung. Berhenti anda tengok, tulis itu namanya, umurnya 2 hari, umur 2 hari, dimakamkan jam 10, ditulis jam 10 pagi, lewat anda pagi-pagi waktu itu, lewat situ jam 8 tak salah, setengah 8 atau jam 8, lewat nyengok jam 10, aduh gawe dulu yang lain nyolat nyolat jam 10 juga selesai, ngajar setengah 10
ke situ, masuk lubung. Karena nyolati bayi itu besar pahalanya. Kita dapat pengampunan juga. Pengampunannya kita dapat nih, yang nyolat yang dapat. Jadi makanya kalau bayi ada meninggal, kita nyolat ni kita yang dapat pengampunan. Atau misalnya orang soleh yang meninggal, itu kita nyolat ni dapat pengampunan. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alal maghfur ghufira lahu. Barang siapa yang menyolati wong yang diampuni Allah dosa-dosanya, yang nyolati juga diampuni. Maka kalau misalnya ada orang soleh meninggal melok nyolati, kita diampuni. Kalau dulu Syekh Abdurrahman bin Abdullah Bafadal, ribuan bahkan puluhan ribu nyolatnya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ada sikok sahabatnya seorang ulama ya benar Syekh Muhammad bin Umar Bakhrak, ketika pada saat beliau mengantar jenazah itu sudah nyolati, kemudian beliau disuruh ceramah, Ami ngantar, beliau ngomong. Setelah beliau ceramah itu beliau ngomongkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan, barang siapa melihat aku dalam mimpi betul-betul melihat aku, hadis Nabi. Kemudian beliau ngomongkan semalam aku bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa besok siapa yang nyolati syekh ini maka diampuni Allah segala dosa. Dia buat ceramah aja. Bahkan di situ dengar ada seorang ulama juga, Syekh Abdurrahman bin Sirajuddin Bajamal. Pada saat itu mendengar itu, benar ke apa maksudnya? Karena nyolat ini begitu banyaknya wong, dan di situ saksinya ada wong yang zolim, si anu zolim, ada ini mengintai itu zolim, nyolat melok nyolat itu diampun juga apa dia itu? Masalah agak apa? Meragukan itu. Malamnya Syekh Abdurrahman bin Sirajuddin Bajamal ini mimpi Nabi juga. Mimpi Nabi, dikatakan kau meragukan itu. Memang begitu dapatkan katanya. Nyolat dapat pengampunan. Maka nyolat di bayi juga bayi dah ada dosa. Kita nyolat kita dapat pengampunan. Jadi walhasil masuk anak lubung itu. Masuk lubung itu sampailah di musolanya, apa sepi je. Tidak kata nanya dengan wong situ. Itu ada apa papan tulis di jabot meninggal. Di mana tempatnya meninggal ya? Ustaz masuk ke dalam lagi Ustaz, atau dalam lagi. Di situ lagi ada tenda itu. Nah situ lah rumah ini. Masuk lagi ya. Tetap ada nih. Nah sinilah. Duduk akhirnya nih. Situ. Nah Ustaz atau orang situ. Duduk ah. Duduk orang tadi masuk ambillah aqua yang juga kan minum. Ya, jadi mana ininya? Jenazahnya bayi. Sudah ini. Solat belum? Dia ngomong tadi, no Ustaz sudah digawa, sudah dikubur. No, jangan tulisan depan sana jam 10. Ini baru jam setengah 10. Ya Ustaz kata tungguan aji wong, gawa wong. Sudah digawa, sudah dikubur. Jam 9 tadi. Ya sudahlah, jangan. Yang penting dapat niat oleh pahala. Sambil minum tadi, ada nanya dengan itu. Karena di situ anak kenal, ada si ustaz kenal anak ustaz. Pikir jangan mungkin ustaz. Jadi siapa yang nyolatkan tadi? Siapa imamnya? Diam mengenai tadi. Diam dia. Nah ustaz kata, memang harus sholat ya mas? Kan umurnya 2 hari jangan tulis itu. Hidup dah dia? Ya ustaz hidup 2 hari. Wajib sholat di sananya. Sholat tak tadi? Tidak ustaz. Nah jangan nyai gawe. Ya. Nah, cuman kan kita tahu itu kita boleh nyolat setelah dikuburkan, boleh nyolat. Ya sudah jangannya. Kuburkan di mana jangan? Antarkan kuburan sana. Kalau tak tu ya, karena tahu berdosa niam ke ben. Tak baca nanya lagi karena tahu, kalau tak tahu lantar di situ. Tidak apa, yang berdosa yang tahu. Dan mereka juga ketika pada saat itu dia tahu meninggal itu keluarganya, dia tidak bertanya dengan ulama dia berdosa. Karena mestinya dia bertanya dulu. Bahkan di situ anda tahu kalau misalnya anda nulis di situ ada ustaz, ada dulu atau ada ustaz, yang dia ngapa tak bertanya? Itu kadang-kadang dia para ustaz tapi tak galak dia bertanya dengan ustaz. Ini rugi. Akhirnya ya walhasil kuburnya nyolat ni. Selesai sudah. Kewajiban sudah selesai. Jadi tanya dulu dia mandikan dah. Oh dimandikan tadi sudah mandikan, nyolat dia tinggal. Karena wajib ini. Mandikan kapan nih
dan nyolatkan secara makam kan. Nah di situ kenapa disolati? Karena dia Islam dari wong tua. Jadi ukuran Islam seseorang itu karena wong tuanya. Tahu salah satu wong tua Islam, bayi tadi Islam hukumnya. Jadi meninggal bayi wajib disolat nih. Beda dengan wong kafir. Bayi yang kafir tidak baca, walaupun dia dilahirkan dalam keadaan suci dia tidak belum ada dosa, tapi tidak baca untuk disolat. Kenapa? Tidak bisa dihukum ke Islam. Ada misalnya bayi wong tuanya non Muslim kalah, kemudian dia tadi belajar ngaji misalnya, syahadat, azan, pintar, ngaji, baca, pergaulannya kawannya kan ada itu. Ada kemarinnya viral melok kakaknya marah, kak melok ngaji. Akhirnya orang tu kejut, ngapa kau nak marah ya adiknya? Adiknya melok ngaji. Makanya tanya adik aku, agama itu apa katanya? Tanya orang tadi dengan pakai kopiahnya, dengan polosnya dia, agama apa? Bukan agama Islam dia. Tapi meloknya karena berkawan dia tu melok ngaji. Melok apa dia? Dia bukan. Nah, dia yang model itu tidak baca dihukum ke Islam karena belum balik. Sampai kalau dia balik, mengucapkan 2 kalimat syahadat baru Islam. Itu hukum Islam syahadat itu. Jadi syahadat ini adalah kalau orang nak masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat harus diajari. Jadi 2 kalimat bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi pada Nabi, dan syaratnya itu harus bersambung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Juga tak boleh dibalik. Saksian kepada Allah itu bagi pada Nabi. Tidak boleh separuh-separuh. Saksian kepada Allah dulu, besok pada Nabi. Baca belum? Harus dua. Makanya 2 kalimat syahadat. Maka dari sini kita tahu bahawa bagaimana besarnya jasa wong tua kita dengan kita yang Islam. Wong tua yang Muslim bersyukur kita. Tak baca kita untuk membayarnya. Kalau sikap nikmat itu baik melalui wong tua kita, tidak baca kita untuk menggantinya. Apalagi banyak yang lainnya, kasih sayangnya dan lain sebagainya. Itu tidak baca kita untuk membayar kasih sayang wong tua. Jadi itu dinamakan keislaman seseorang. Begitu juga misal bayi ditemukan, ada orang buang bayi ditemukan, tak tahu wong tuanya, apakah bisa dihukumkan Islam ini bayi? Tak tahu. Datang nemu bayi diambil oleh dinas sosial, ada orang mungkin nak mengadopsinya dan seterusnya. Bayi itu sendiri apa hukumnya dia? Atau misalnya ketika bayi itu ditemukan kemudian dia hidup, dirawat, meninggal, apa hukum bayi itu? Maka kalau di daerah di situ ada Muslim walaupun tidak banyak, apalagi kita banyak maka bayi tersebut tetap dihukumkan Islam. Jadi kalau misalnya meninggal itu dapat wajib dimandikan, dikapan, disolatkan. Itu hukum tentang keislaman seseorang. Jadi itu 2 kalimat syahadat. Jadi harus diucapkan dan paham. Maka kalau misal kita mendapatkan ada orang nak masuk Islam, nak masuk Islam, bimbinglah 2 kalimat syahadat. Tak usah nunggu ustaz. Tak usah nunggu ustaz. Misalnya hari Jumaat, atau hari Sabtu, ada aku nak masuk Islam. Ngapa kau nak masuk Islam? Dia nak masuk Islam. Kesadaran dia nak masuk Islam. Aku pengen menjadi Muslim. Tanpa paksaan, tanpa paksaan. Kaget malam gebo nunggu ustaz. Jangan. Tak nunggu malam gebo, dia Senin laju. Nah, tak baca. Kita kan ajal kita tak tahu. Tak tahu meninggalnya seorang, tak tahu. Selamatkanlah dulu. Mengucapkan 2 kalimat bimbing dulu. Tahu ajak orang lain tak apa-apa. Jangan kita dewean. Kalau misalnya hati sudah dewean dulu. Yang penting dia selamat. Sudah meninggal lagi Senin. Oh, dia Muslim. Walaupun mungkin yang seperti ini kadang-kadang sulit untuk diurus untuk ke Islaman, sulit. Misal belum ada saksi, belum apa-apa, ngurus surat, masih KTP agama lain, sulit. Tapi dia sudah selamat hakikatnya. Kalau misalnya ada orang percaya dan kita baca, kita omongkan misalnya. Cuman kalau misalnya tak percaya, kita dewan, ya sudah, mana lagi, tak baca.
Kalau kita baca mandi kan tidak baca juga dah. Sudah. Tapi dia sudah selamat dia. Nah itu yang kaget misalnya malam kebu datang lagi ustaz, ini ustaz sudah syahadat, ngulangi lagi misalnya, bimbing tidak apa-apa. Syahadat ada sekali berulang-ulang boleh syahadat, kita sholat syahadat terus. Nah itu yang pertama tentang dua kalimat syahadat. Itu penjelasannya. Jadi kalau dihafal simpel. Itu kalau dalam kitab ada namanya syarahnya, penjelasannya itu menjabarnya. Ada kitab Nailul Roja, kitab Kasyaf itu saja dikarang oleh Imam Nawawi Bantani. Penjelasan ini lebih panjang lagi kalau anda tadi jelasin singkat Yang kedua adalah menegakkan solat atau mendirikan solat, ini dinamakan iqamus shalah. Iqamus shalah. Kenapa di dalam ayat-ayat Al-Qur'an di situ selalu memerintahkan tentang mendirikan atau menegakkan solat? Wa aqimus shalah, kan bukan solu, solatlah kamu kan, tapi mendirikan solat atau menegakkan solat. Jadi bukan hanya solat ini bukan hanya untuk dilakukan, tapi dinamakan mendirikan. Apa mendirikan itu? Maka dinamakan iqamah di sini adalah iqamah di sini mendirikan itu namanya mulazamah wal istimrar ma'a syurutiha wa arkaniha. Arti iqamah itu adalah mendirikan solat, mulazamah, terus menerus melaksanakan solat terus menerus, bukan sekali dua kali sudah aku sunat 5 waktu sudah kapan kemarin hari ini tidak solat, tidak mendirikan solat dia terus menerus sampai kapan? Sampai meninggal. Kemudian bukan hanya terus menerus tapi dengan syaratnya wudu, mandi wajib, kalau dia hadas besar jadi suci hadas kecil besar, ngadep kiblat, nutup aurat, itu syarat daripada solat. Ada orang solat dia tidak berwudu lagi, Allah tu tahu bersih aku ni, dia dah baca tidak nama kemendirian, harus syaratnya lengkap. Atau misalnya dia tidak dengan kiblat, solat sana, ngadep sana jadi Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat. Di mana itu serang ngadep. Tidak sah, harus menghadap kiblat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap kiblat mana? Ka'bah. Memang awalnya kiblat itu di Baitul Maqdis. 17 bulan kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Baitul Maqdis. Akhirnya perintah kiblat pindah ke Ka'bah. Pindah Ka'bah. Maka kalau di Madinah itu ada namanya Masjid Kiblatain, masjid dua Kenapa masjid dua kiblat Zanado? Karena pada saat sholat itu separuhnya ngadep Baitul Maqdis, separuh ngadep Ka'bah. 2 rakaat ngadep Baitul Maqdis, 2 rakaat ngadep Ka'bah dalam satu sholat. Makanya dinamakan masjid itu sholat, masjidnya kiblatain, 2 kiblat, karena dalam satu sholat 2 kiblat. Nah di situ menunjukkan perintah Allah untuk menghadap Ka'bah. Dia harus menghadap kiblat. Jadi kalau tidak ada cukup syarat, tidak dinamakan menegakkan sholat atau mendirikan sholat. Kemudian bukan hanya syarat, tapi rukunnya. Maka di situ ada namakan rukun qauli, ada rukun fi'li. Itu rukun. Jadi harus pas nian rukun-rukunnya. Maka di sini akan kita pelajari. Jadi kalau ada orang sholat misalnya, rukun qauli yang tidak katik, ngedem dia. Atau salah satu rukunnya, banyak kadang-kadang ada orang sholat takbir tidak mengucapkan takbir, adem kadang-kadang melaksanakan sholat ini contohnya entah ada apa tidak di sini. Tempat lain kadang-kadang ada sholatnya dia ngerjakan sunnah ngangkat tangan tapi tidak takbir, ngedem tidak sah sholatnya, karena wajib itu ada ucapan takbir, Allahu Akbar, itu ada namanya ucapan bersuara. Ini akan kita pelajari kakek di sini. Itu namanya menegakkan atau mendirikan sholat. Ada aturan sholatnya itu, baru dinamakan mendirikan sholat. Begitu juga mengeluarkan zakat, tidak sebasingannya baik. Ada aturannya berapa, apa harta yang dizakati, berapa kadarnya, unjukkan siapa. Ada aturannya. Kalau basing-basingnya tidak baca.
baru dinamakan ketika sesuai aturan baru namakan dia mengeluarkan zakat. Begitu juga puasa Ramadan. Ada aturan-aturan puasa. Yang tak boleh apa, yang boleh apa, dari mana, dari kapan itu puasa. Dan juga haji yang kelima. Ada aturannya. Di sinilah yang akan kita pelajari bagaimana aturan-aturan ibadah tersebut. Itulah dinamakan ilmu syariat atau ilmu fikih yang akan kita pelajari. Jadi itu ruang lingkup yang akan kita pelajari. Jadi rukun Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu kita beramal, dengan amal kita ikhlas sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'idina bil ilm wa zaina bil hilm wa akrimna bit taqwa jamina bil afiyah wa hagina bit taqwal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami' du'a. Allahumma rzuqna ilman laduni wa masyraba sabilhani wa habjawani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.